Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Texas TV yang akan membahas alur cerita Naluri Hati di per episodenya. Sebelum cerita dimulai, alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, press the like button, comment and subscribe, oke? Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Tonton sampai habis ya, biar tidak ada kesalahpahaman. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Di kali ini nampak Dinda di situ sedang berada di toko buku. Di situ Dinda akan melakukan payment karena Dinda sudah membeli beberapa buku di toko itu. Dan di kejadian itu nampak Faiz, yaitu adiknya Jen. Di situ Faiz pun akan membeli buku. Dan tak sengaja Faiz melihat Dinda. Faiz pun kaget ketika melihat sosok Dinda di toko itu. Lalu Faiz pun segera mengejar Dinda dan memanggilnya dengan sebutan Naila. Tetapi Faiz tidak sempat mengejar Dinda di toko itu. Lalu Faiz pun sengaja mengikuti mobil Dinda dengan sepeda. Setelah Faiz mengikuti sepanjang jalan, di situ nampak Dinda berhenti dan masuk ke rumahnya. Karena Faiz tahu bahwa itu rumah Ibu Rina, Faiz pun mengira bahwa Dinda tinggal di rumah Ibu Rina. Tak lama kemudian Faiz pun langsung memberitahukan kepada Jen bahwa Faiz baru ketemu dengan Naila. Dan Faiz memberitahukannya bahwa Naila tinggal di rumah Ibu Rina. Dan Jen pun di situ kaget dan heran. Kenapa Naila sedang berada di rumah Ibu Rina, Sandi tidak memberitahukan kepada Jen? Lalu Jen di situ mencoba menghubungi Sandi dan menanyakan kenapa Sandi tidak mengabarkan bahwa Dinda sudah berada di rumah Ibu Rina. Di situ Sandi karena tidak mau Dinda dan Jen bertemu dan takut Dinda jatuh hati lagi kepada Jen. Lalu Sandi pun di situ memberitahukan bahwa Dinda sedang bete. Dan di situ Sandi dan Cindy pun baru diusir dari rumahnya. Dan di adegan selanjutnya nampak Jen menuju rumah Dinda. Di situ Jen memaksa masuk untuk bertemu dengan Dinda dan berteriak bahwa ia adalah calon suaminya Dinda. Dinda pun mendengar teriakan Jen dan sedang menelepon pengacaranya. Dan ia memberitahukan kepada pengacaranya bahwa ada seorang yang bernama Jen yang mengaku sebagai calon suaminya Dinda. Lalu pengacara itu pun memerintahkan kepada Dinda jangan sampai menemuinya dan mengira bahwa itu adalah kerjaan Gilang yang akan berbuat jahat kepada Dinda. Lalu Dinda pun di situ memberitahukan kepada Jen lewat anak buahnya bahwa Jen bisa bertemu dengan Dinda di keesokan hari di kantornya Dinda. Lalu Jen pun menyetujui pertemuan itu. Dan di adegan lain pula nampak Sandi yang akan merencanakan sesuatu. Di situ Sandi akan bertekad untuk memasuki rumah Dinda dengan menyamar sebagai maling. Di situ Sandi meyakinkan bahwa dengan cara ini Sandi bisa masuk dan menemui Dinda dan akan memberi penjelasan kepada Dinda. Dan di malam hari pun tiba. Di situ Sandi sedang merencanakan masuk ke rumah Dinda. Setelah Sandi berhasil masuk rumahnya, di situ nampak Dinda yang sedang bersantai. Lalu di situ Dinda merasakan ada yang gak beres. Lalu ketika Dinda masuk ke rumah, dan di situ Sandi mengendap-endap dan akan mencoba masuki rumah Dinda. Dan pada akhirnya Dinda di situ menikam Sandi. Sandi pun membalikan tikaman Dinda dan memeluk Dinda. Lalu Sandi pun membuka topengnya. Di situ Dinda kaget bahwa sosok yang menyamar sebagai maling adalah Sandi. Lalu di situ Sandi akan menjelaskan semuanya kepada Dinda. Dinda pun awalnya tidak mau menerima penjelasan apapun dari Sandi. Karena setahu Dinda Sandi sudah menikah dengan Cindy, yaitu sahabatnya. Tetapi Sandi di situ menjelaskan bahwa semua itu bohong dan ini semua ulah rencana Ibu Rina dan Gilang.
karena semua orang ingin mengetahui bahwa Dinda dan Sandi dikabarkan kawin lari. Sandi melakukan semua itu. Sandi dan Cindy pun ada rencana baik buat lindungi Dinda dari kejahatan Ibu Rina dan Gilang. Dan di situ Cindy pun berkorban banyak buat Dinda. Lalu Dinda pun bertanya kepada Sandi. Setelah hilangnya Dinda di 4 bulan yang lalu, Sandi tidak berusaha mencari Dinda. Di situ Sandi tidak menceritakan yang sebenarnya, bahwa Dinda ketika hilang ingatan, Dinda ditolong oleh Jen dan dilindunginya, sehingga Jen dan Dinda mencintai satu sama lain, dan mereka pun di kejadian itu akan menikah. Karena Sandi takut Dinda mencintai lagi Jen, disitulah Sandi tidak menceritakan semuanya. Dan Sandi selama ini selalu mencari Dinda, dan Sandi kebingungan karena handphone Sandi hilang dan Sandi disekap oleh Gilang. Di situ Sandi kesulitan untuk mencari Dinda, dan disitulah Dinda pun percaya terhadap Sandi, dan Dinda pun kembali ke pelukan Sandi dan mencintainya. Lalu di situ Sandi pun langsung akan secepatnya untuk menikahi Dinda. Rencana Sandi besok akan mempersiapkan semua acara pernikahannya, tetapi di situ Dinda akan ada janji. Lalu di hari besok Dinda akan menemui Jen yang mengaku dirinya sebagai calon suaminya Dinda. Sandi di situ ketakutan. Lalu Dinda dan Jen bertemu. Di situ Sandi takut suatu saat Dinda jatuh cinta lagi kepada Jen. Lalu Sandi pun menyuruh Dinda untuk membatalkan pertemuannya. Di situ Sandi meyakinkan bahwa pertemuannya itu tidak penting dibandingkan pernikahan kita, kata Sandi kepada Dinda. Dan akhirnya Dinda pun mau membatalkan pertemuannya dengan Jen dan akan melanjutkan pernikahan di keesokan hari dengan Sandi. Nah guys, kalian penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Jangan lupa kalian saksikan kisah selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Sekian dari saya dan terima kasih.